Berabad-abad silam, bahkan sebelum penjajahan Hindia Belanda, suku-suku Dayak di Pulau Kalimantan saling bermusuhan karena perebutan wilayah. Permusuhan semakin parah dengan adanya sengketa perebutan lokasi menyadap getah nyatu antara suku Dayak Ngaju dari Sungai Kahayan dengan suku Dayak Kenyah dari Sungai Mahakam. Sengketa ini dikenal dengan istilah 3H, yaitu Hakayau, Habunu, dan Hatetek, yang artinya saling memburu sesama manusia, saling membunuh, dan saling memenggal kepala. Pemerintah Hindia Belanda yang berusaha masuk ke pedalaman Pulau Kalimantan, khususnya wilayah Dayak Besar dan Dayak Kecil, merasa ketakutan dan was-was dengan situasi permusuhan ini. Menurut penuturan almarhum Pendeta A.R. Nyaring atas prakarsa Residen Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 1893 di Kuala Kapuas, beberapa kepala suku atau tokoh adat bertemu membahas bagaimana caranya agar diselenggarakan perdamaian antar suku-suku Dayak yang saling bermusuhan. Dalam pertemuan tersebut, Residen Banjarmasin menanyakan siapa yang siap menjadi ketua pelaksana sekaligus tuan rumah tempat penyelenggaraan rapat perdamaian antar suku-suku Dayak yang saling bermusuhan. Dari seluruh kepala suku yang hadir, hanya Damang Batu yang berani menyanggupi, sehingga disepakati bahwa rapat damai diselenggarakan di Tumbang Anoy, tempat kediaman Damang Batu. Rapat damai diselenggarakan tahun 1894 dengan waktu lebih kurang 3 bulan. Utusan atau peserta rapat harus tokoh atau kepala suku yang mengetahui adat istiadat di daerahnya masing-masing. Dalam laporan kontroler Abdeling Tanah Dayak, disebutkan bahwa hanya masing-masing kepala adat yang datang ke Tumbang Anoy. Disebutkan pula bahwa pemerintah Hindia Belanda ikut membantu menyediakan bahan makanan dalam rapat awal di Kuala Kapuas tersebut yang dihadiri oleh 71 orang tokoh adat. Setelah mengikuti rapat pendahuluan di Kuala Kapuas, Damang Batu kembali ke Tumbang Anoy dan bersama warga Tumbang Anoy melakukan persiapan dengan membangun pondok di hulu dan di hilir serta di seberang kampung Tumbang Anoy untuk menampung para tamu dan undangan rapat. Persiapan rapat damai ini memakan waktu lebih kurang 6 bulan. Dan menjelang akhir bulan Desember 1893, segala sesuatunya telah siap. Damang Batu sendiri menyiapkan 100 ekor kerbau miliknya untuk persediaan makanan selama rapat. Dalam rapat damai Tumbang Anoy ini, dari pihak Belanda dipimpin oleh kontroler Tanah Dayak Kapuas dan kontroler Melawi Nangapino. Kontroler Tanah Dayak tiba di kampung Tumbang Anoy pada tanggal 8 Mei 1894, sedangkan kontroler Melawi tiba di kampung Tumbang Anoy tanggal 20 Mei 1894. Tempat penginapan diatur menurut petunjuk Damang Batu. Pondok-pondok di seberang kampung Tumbang Anoy disiapkan untuk orang-orang Otdanum yang dijaga ketat oleh petugas keamanan yang dikepalai oleh Tingang Kuai dan dibantu oleh Temanggung Numai beserta 15 orang Otdanum lainnya. Tingang Kuai dan Temanggung Numai adalah dua tokoh yang terkenal pemberani dan tangguh dalam membela kebenaran, sehingga selama sidang tak seorang pun yang berani berbuat onar. Pada tanggal 21 Mei 1894 dilakukan rapat kilat oleh dua orang kontroler yang sudah tiba di Tumbang Anoy, serta dihadiri oleh Yang Mulia Panembahan Sintang dan dua kepala distrik dari Abdeling Tanah Dayak untuk merumuskan pedoman rapat damai sebagai berikut. Perkara yang akan disidang adalah perkara yang usianya maksimal 30 tahun. Pihak penggugat dapat mengajukan gugatannya dan menyampaikan tujuan, pokok perkara, waktu dan tempat kejadian perkara kepada sidang dalam waktu 40 hari terhitung dari tanggal pembukaan persidangan. Perkara-perkara yang akan ditangani dan diselesaikan adalah sebagai berikut. Perkara-perkara pembunuhan individu maupun balas dendam, perkara orang yang ditawan, perkara-perkara perampokan, dan perkara-perkara pernikahan dan masalah warisan. Pada tanggal 22 Mei 1894, didahului dengan penyembelihan kerbau dan upacara adat, dilakukan acara pembukaan di depan betang Damang Batu. Pidato pembukaan disampaikan oleh kontroler Tanah Dayak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Dayak oleh Kepala Distrik Dayak Kecil,
Raden Johannes Karsanegara. Acara pembukaan ditandai dengan 21 kali tembakan kehormatan. Dari catatan Damang Pijar, Kepala Adat Kahayan Hulu, jumlah tokoh adat yang hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak 136 orang dan 152 kepala suku. Selang 1 bulan setelah pembukaan, lebih kurang 830 orang hadir di Kampung Tumbang Anoy untuk mengajukan berbagai permasalahannya. Sidang dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 13 siang, kecuali hari Minggu. Pada malam hari, dibuka acara hiburan antara lain kanjan, manasai, tari mandau, kandan, dan parung. Dalam rapat damai yang dilangsungkan selama 3 bulan tersebut, sebanyak 233 perkara yang diproses dalam persidangan. Namun hanya 152 perkara yang dapat diselesaikan secara tuntas. Sedangkan 81 perkara tidak dapat dipertimbangkan karena kekurangan bukti. Proses sidang berjalan dengan baik dan tata tertib yang telah disepakati tidak pernah diprotes atau diganggu. Hasil rapat damai Tumbang Anoy sangat penting bagi suku Dayak karena menghentikan segala perselisihan di kalangan suku Dayak. Hasil rapat damai Tumbang Anoy tersebut diringkas menjadi 9 pokok keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan permusuhan dengan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, menghentikan kebiasaan perang antar suku dan antar desa. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga. Yang keempat, menghentikan kebiasaan adat mengayau. Yang kelima, menghentikan kebiasaan adat perbudakan atau jipen. Yang keenam, mengakui berlakunya hukum adat oleh Hindia Belanda serta memulihkan segala kedudukan dan hak-hak suku Dayak dalam lingkup pemerintahan lokal tradisional pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketujuh, penyeragaman hukum adat antar suku. Yang kedelapan, menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah. Yang terakhir, mentaati berlakunya penyelesaian sengketa antar penduduk maupun antar kelompok yang diputuskan oleh rapat adat besar yang khusus diselenggarakan selama rapat damai tersebut berlangsung. Hasil rapat damai Tumbang Anoy tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen penting yang terdiri dari 3 bab dan 96 pasal, yang saat ini dikenal dengan Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah. Rapat damai Tumbang Anoy ditutup pada tanggal 24 Juli 1894 dalam suatu upacara di depan Betang Damang Batu. Pada tanggal 25 Juli 1894, semua kepala suku dan tokoh adat yang hadir mengikrarkan sumpah perdamaian dan dengan segala upaya siap untuk menjaga perdamaian. Rapat damai Tumbang Anoy atau apapun sebutannya merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting dan menentukan eksistensi dan masa depan kehidupan orang Dayak di Pulau Kalimantan. Secara politis, Rapat Damai Tumbang Anoy merupakan tonggak peradaban untuk Belum Bahadak dan awal kebangkitan identitas kolektif orang Dayak. Harapan kita semua, semoga nilai-nilai sosial budaya, ekonomi dan politik yang melekat dalam Rapat Damai Tumbang Anoy 124 tahun silam tersebut dapat kita wariskan dan kita wujudkan dalam kehidupan kolektif seluruh masyarakat Kalimantan dewasa ini dan masa yang akan datang.